Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Dan jangan lupa juga kita menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Dimas adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang baru saja lulus dari SMA di desanya. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dan keluarganya tinggal di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebagai anak tertua, beban harapan keluarganya terasa sangat besar di pundaknya. Kedua orang tuanya berharap Dimas bisa menuntut ilmu di kota besar, agar bisa mengubah nasib keluarga mereka yang sederhana. Setelah berhasil diterima di salah satu universitas negeri di kota itu, Dimas pun berangkat meninggalkan kampung halamannya. Ia tiba di kota dengan perasaan campur aduk antara antusiasme dan ketakutan. Semuanya terasa baru baginya, gedung-gedung tinggi, kendaraan yang sibuk lalu lalang, dan keramaian yang tidak pernah ia temui di desa. Setelah mencari tempat tinggal, Dimas akhirnya menemukan sebuah rumah kos sederhana di pinggiran kota. Rumah itu dimiliki oleh seorang wanita yang usianya jauh lebih tua darinya. Namanya Busri, seorang janda berusia 40 tahun. Dengan wajah yang masih tampak segar dan tubuh yang terawat, Busri tampak lebih muda dari usianya. Awalnya, Dimas merasa segan untuk tinggal di rumah kos itu karena hanya Busri yang tinggal di sana. Namun, karena tarif sewanya murah dan lokasinya dekat dengan kampus, ia memutuskan untuk menetap di situ. Kamar ini mungkin sederhana, tapi cukup nyaman untuk mahasiswa, ujar Busri dengan senyum hangat ketika menunjukkan kamar yang akan ditempati Dimas. Ruangan itu bersih, dengan ranjang kayu yang kokoh, sebuah meja belajar, dan lemari pakaian yang cukup besar. Dimas mengangguk sambil mengamati kamar tersebut. "Terima kasih, Bu. Saya akan menjaga kamar ini baik-baik," jawab Dimas sopan. Sambil menyunggingkan senyuman, Busri mengangguk. "Tak apa, Nak. Yang penting kamu betah di sini. Kalau ada apa-apa, langsung saja bilang ke saya," ucap Busri sambil menatap wajah Dimas dengan tatapan yang penuh perhatian. Sejak saat itu, Dimas mulai tinggal di rumah kos Busri, yang hanya memiliki 3 kamar untuk penghuni lain dan 1 kamar untuk Busri sendiri. Hari-hari pertama di kosan itu berlalu dengan tenang. Dimas berangkat ke kampus pagi-pagi sekali dan pulang di sore hari. Kadang, Busri menyambutnya dengan sapaan hangat dari ruang tamu. Di akhir pekan, saat penghuni lain pulang kampung, Busri sering mengajak Dimas untuk makan bersama di ruang makan yang sederhana. Tanpa terasa, kedekatan antara mereka mulai terjalin. Suatu malam, ketika semua penghuni kos lainnya pulang kampung, Dimas dan Busri terjebak dalam keheningan yang hanya diisi oleh suara jangkrik dari luar jendela. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan Dimas sedang membaca buku di ruang tamu sambil mengerjakan tugas kuliah. Busri keluar dari kamarnya, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu belum tidur, Nak?" tanya Busri sambil meletakkan cangkir teh di hadapan Dimas. "Belum, Bu. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan," jawab Dimas tanpa mengalihkan pandangannya dari buku. "Jangan terlalu memaksakan diri, nanti malah sakit. Minum dulu tehnya," kata Busri sambil duduk di sofa di sebelah Dimas. Malam itu, Busri mengenakan daster sederhana dengan rambut yang terurai lepas. Wangi lembut dari tubuhnya tercium samar-samar, membuat Dimas sedikit gugup. "Terima kasih, Bu," sahut Dimas seraya menyesap teh yang diberikan. Kehangatan teh merayap dari kerongkongannya hingga ke dada, membuat suasana hati Dimas terasa nyaman. Mereka terdiam untuk beberapa saat, hanya duduk berdampingan tanpa kata. Busri menatap Dimas dengan senyuman kecil di bibirnya. "Kamu mengingatkan saya pada almarhum suami saya," ujar Busri tiba-tiba, membuat Dimas terkejut.
"Eh, kenapa, Bu?" tanya Dimas sambil memalingkan wajah dari bukunya. "Cara kamu berbicara dan sikapmu yang sopan. Dia juga dulu begitu ketika masih muda," jawab Bu Sri pelan. Matanya menerawang, seakan mengenang masa-masa indah yang telah lama berlalu. "Tapi ya sudahlah. Itu sudah lama sekali. Sekarang dia sudah tiada, dan saya hanya tinggal sendiri di rumah ini." Dimas merasa tersentuh mendengar kata-kata Bu Sri. Ia tahu bahwa kehidupan sebagai seorang janda tidaklah mudah. Apalagi Bu Sri harus mengurus rumah kos ini sendirian. Entah kenapa, sejak saat itu, Dimas mulai merasakan simpati yang lebih besar kepada Bu Sri. Setiap kali ia melihat wanita itu bekerja keras membersihkan rumah atau menyiapkan makan untuk para penghuni, hatinya selalu tersentuh. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Dimas dan Bu Sri semakin tumbuh. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, terutama saat penghuni lain tidak ada. Kadang, mereka menonton televisi bersama di ruang tamu, atau sekadar berbincang hingga larut malam. Dimas merasa nyaman berada di dekat Bu Sri, sementara Bu Sri juga merasakan kehadiran Dimas sebagai sesuatu yang mengisi kekosongan di hatinya. Namun, kedekatan ini mulai menarik perhatian beberapa tetangga sekitar. Mereka mulai membicarakan hubungan antara Dimas dan Bu Sri di belakang. Ada yang mengatakan bahwa Bu Sri terlalu perhatian kepada anak kos yang masih muda, dan ada juga yang mencurigai bahwa mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekadar pemilik kos dan penyewa. Pada suatu malam, ketika suasana rumah kos benar-benar sepi karena semua penghuni pulang, Dimas dan Bu Sri duduk bersama di ruang tamu. Hari itu, Dimas sedang merasa kesepian karena teman-teman kampusnya sibuk dengan urusan masing-masing. Sementara Bu Sri, seperti biasanya, menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Setelah makan, Bu Sri mengajak Dimas untuk duduk di ruang tamu. "Dimas, bolehkah Bu Sri bertanya sesuatu?" tanya Bu Sri pelan. "Tentu, Bu." "Ada apa?" jawab Dimas. "Kenapa kamu mau tinggal di sini, di kos sederhana ini? Padahal banyak kos lain yang lebih bagus dan dekat dengan kampus." Dimas terdiam sejenak, berpikir. "Karena saya merasa nyaman di sini, Bu. Di sini terasa seperti rumah." "Bu Sri sudah seperti ibu saya sendiri," ujarnya jujur. Mata Bu Sri berkaca-kaca mendengar jawaban itu. "Kamu benar-benar anak yang baik, Dimas. Seandainya saja saya bisa kembali ke masa muda, mungkin saya akan memilih untuk memiliki anak sepertimu," ucapnya pelan. Dimas hanya tersenyum, tidak tahu harus berkata apa. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika Bu Sri, entah karena dorongan emosional atau keinginan yang tak tertahankan, perlahan-lahan mendekatkan wajahnya ke wajah Dimas. Tanpa sadar, tangan mereka saling bertautan, dan mereka berdua terdiam dalam keheningan yang penuh ketegangan. Jarak di antara mereka semakin menipis, hingga wajah mereka hampir bersentuhan. "Buh," bisik Dimas, merasa jantungnya berdetak kencang. "Diam, Dimas," sahut Bu Sri pelan, suaranya bergetar. "Biar aku yang bicara." Dimas tidak bergerak, hanya menatap Bu Sri dengan perasaan yang bercampur aduk. Dan pada saat itulah, pintu rumah tiba-tiba digedor keras dari luar. "Bu Sri, buka pintunya!" teriak seorang lelaki dari luar. Dimas dan Bu Sri terlonjak kaget. Dengan panik, Bu Sri berlari ke pintu dan membukanya. Di hadapan mereka berdiri Pak RT bersama beberapa warga lainnya. Wajah mereka dipenuhi amarah. "Apa yang kalian lakukan di dalam rumah ini?" "Kami sudah mencurigai hubungan kalian sejak lama," ujar Pak RT dengan nada menuduh. Suasana mendadak berubah tegang. Wajah Bu Sri pucat pasi, sementara Dimas berdiri kaku di tempatnya, tak tahu harus berbuat apa. Pak RT bersama beberapa warga tampak berkerumun di depan pintu,
menatap Bu Sri dengan tatapan penuh amarah dan kecurigaan. Bu Sri, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Anak muda ini masih belia, dan Anda sudah tua. Apa-apaan kalian berdua di rumah yang sepi begini? Pak RT menudingkan telunjuknya ke arah mereka. Suaranya keras dan tajam, seolah hendak menelanjangi segala rahasia yang selama ini tersembunyi. Bu Sri mencoba mengendalikan dirinya, tapi tangannya gemetar. Pak RT, tolong dengar dulu penjelasan saya. Ini tidak seperti yang Bapak kira, ujarnya terbata-bata. Penjelasan apa lagi, Bu? Sudah banyak warga yang melapor melihat kalian berdua sering bersama, dan sekarang hanya ada kalian berdua di rumah ini. Ini memalukan, sahut salah satu warga dengan suara keras. Dimas hanya bisa diam, matanya berkaca-kaca menahan rasa malu dan bingung. Ia tak menyangka kejadian yang tak terduga ini akan menimpanya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa, tapi kini seolah berubah menjadi mimpi buruk. Bu Sri berusaha menjelaskan, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tidak cukup untuk menenangkan amarah para warga yang sudah terbakar curiga. Mereka mendesak masuk ke dalam rumah, membuat Dimas mundur beberapa langkah ke belakang. Dia masih anak-anak. Bu Sri, bagaimana bisa Anda, sebagai orang yang jauh lebih tua, berani mendekati anak muda seperti ini? Teriak seorang ibu-ibu yang ikut berdiri di antara kerumunan. Ini masalah besar. Kalau tidak bisa menjelaskan, kami akan laporkan ke polisi, teriak yang lainnya. Bu Sri merasa terpojok. Tidak ada ruang untuk pembelaan. Tatapan penuh amarah dari warga dan tekanan dari Pak RT membuatnya kehilangan keberanian. Sejak lama, ia tahu bahwa kedekatannya dengan Dimas akan menimbulkan bisik-bisik, tapi ia tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Dimas, bilang sesuatu. Bu Sri menoleh ke arah pemuda itu. Suaranya parau. Dimas menatap wajah Bu Sri yang memohon. Ia melihat ketakutan di sana, bukan hanya karena desakan warga, tetapi juga ketakutan akan kehilangan seseorang yang entah bagaimana sudah mulai mengisi hatinya. Tapi apa yang bisa ia katakan? Semua bukti tampak memberatkan mereka, dan Dimas tak tahu cara untuk membela diri. Akhirnya, setelah beberapa saat terdiam, Dimas mengangguk pelan. Baik, Pak RT. Kalau ini memang salah, saya akan bertanggung jawab, ujar Dimas dengan suara pelan namun tegas. Perkataan Dimas itu membuat semua orang terdiam sejenak. Pak RT mengerutkan keningnya, sementara para warga lainnya saling pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh pemuda itu. Bertanggung jawab? Maksudmu apa? Nah, tanya Pak RT. Dimas menghela napas panjang. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, tapi ia sudah memutuskan. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bu Sri dari amukan warga yang semakin beringas. Saya akan menikahi Bu Sri, ucap Dimas pelan namun mantap. Kata-kata itu jatuh seperti bom yang meledak di tengah-tengah kerumunan. Warga terhenyak, saling berbisik dan menatap satu sama lain. Pak RT melangkah mundur selangkah. Wajahnya berubah dari marah menjadi terkejut. Bu Sri pun tersentak, menatap Dimas dengan mata yang melebar. Dimas, apa yang kamu bicarakan? Ini tidak masuk akal. Bu Sri berusaha menyangkal, tapi Dimas menggelengkan kepala. Tidak, Bu. Saya serius. Saya tahu warga sudah mencurigai kita sejak lama. Dan saya tidak mau Bu Sri semakin terpojok karena hal ini. Kalau dengan menikah, saya bisa menyelamatkan Bu Sri dari fitnah, maka saya akan melakukannya. Menikah? Astaga! Pak RT mengusap dahinya dengan tangan gemetar. Dimas, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu ini masih muda, masa depanmu masih panjang. Kamu baru 18 tahun. Dan Bu Sri dia sudah 40 tahun. Ini tidak wajar.
Dimas menatap Pak RT dengan tatapan teguh. Usia tidak masalah, Pak. Saya sudah dewasa. Saya bisa membuat keputusan sendiri. Dan saya tidak ingin Bu Sri menderita karena semua ini. Bu Sri tampak tak percaya dengan apa yang didengarnya. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Dimas, kenapa kamu mau melakukan ini? Dimas tersenyum tipis, meskipun hatinya masih berdebar. Karena Bu sudah seperti keluarga bagi saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Bu. Warga terdiam, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Beberapa dari mereka terlihat masih marah, tapi yang lainnya tampak mulai mereda amarahnya. Mungkin karena kata-kata Dimas yang terdengar tulus dan berani. Pak RT akhirnya menghela napas panjang. Baiklah, katanya dengan suara berat. Kalau memang itu keputusanmu, Dimas, kami akan mempercayaimu. Tapi pernikahan ini harus disahkan secepatnya. Kami tidak mau ada fitnah yang lebih buruk lagi. Setuju, jawab Dimas tanpa ragu. Saya akan menikahi Bu Sri, kapanpun Bapak menginginkannya. Hanya dalam hitungan hari, berita tentang pernikahan Dimas dan Bu Sri menyebar ke seluruh lingkungan. Semua orang membicarakannya. Sebagian besar tidak percaya, dan beberapa mencemooh keputusan Dimas. Namun, Dimas sudah memutuskan, dan ia tidak akan mundur. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehormatan Bu Sri. Bahkan jika itu berarti harus mengorbankan kebebasan dan masa mudanya. Hari pernikahan pun tiba. Tidak ada upacara besar atau pesta meriah. Hanya ada akad sederhana yang dihadiri oleh beberapa tetangga terdekat, serta Pak RT yang bertindak sebagai saksi. Bu Sri tampak gugup mengenakan kebaya putih yang sederhana. Di wajahnya, terlihat jelas bahwa ia masih tidak percaya bahwa semua ini terjadi. Dimas berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas hitam yang sedikit kebesaran. Wajahnya tenang, meskipun hatinya diliputi berbagai macam perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika penghulu mulai melantunkan doa, suasana berubah menjadi sangat hikmat. Dimas, apakah kamu menerima Bu Sri sebagai istrimu yang sah? Untuk mencintainya, melindunginya, dan menghormatinya sepanjang sisa hidupmu? Tanya penghulu dengan suara lembut namun mantap. Dimas mengangguk. Saya terima, Pak, jawabnya mantap. Air mata Bu Sri mengalir deras. Ia merasa bahagia sekaligus sedih. Bahagia karena ada seseorang yang mau menerimanya di usianya yang tidak lagi muda. Tapi juga sedih karena ia tahu Dimas hanya melakukan ini karena terpaksa. Di usianya yang masih sangat muda, seharusnya Dimas menikmati masa mudanya, bukan terjerat dalam pernikahan yang lahir dari tekanan sosial. Baiklah, dengan ini, kalian resmi menjadi suami istri, ucap penghulu sambil mengumumkan akhir dari prosesi akad nikah itu. Para tetangga yang hadir hanya mengangguk-angguk pelan. Tidak ada tepuk tangan atau ucapan selamat yang meriah. Hanya ada bisik-bisik kecil dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Bagi mereka, pernikahan ini lebih mirip drama daripada kebahagiaan. Namun bagi Dimas dan Bu Sri, ini adalah awal dari kehidupan baru yang belum mereka bayangkan. Beberapa bulan berlalu setelah pernikahan yang mengejutkan itu. Kehidupan Dimas dan Bu Sri perlahan mulai menemukan keseimbangan. Meski hubungan mereka berawal dari keterpaksaan, seiring waktu, mereka mulai terbiasa satu sama lain. Perlahan tapi pasti, perasaan canggung dan janggal yang dulu mengisi hari-hari mereka berubah menjadi kehangatan dan kasih sayang yang tak disangka-sangka. Masyarakat yang awalnya mengecam dan mencemooh, kini mulai menerima keberadaan Dimas dan Bu Sri sebagai pasangan suami istri. Mereka tak lagi menjadi bahan gunjingan di lingkungan. Dimas, yang awalnya direndahkan sebagai pemuda tak punya pengalaman hidup, kini menunjukkan kematangan dan tanggung jawab yang luar biasa sebagai seorang suami.
Busri pun, yang dulunya sering dicibir sebagai janda kesepian, tampak lebih bahagia dan ceria. Wajahnya yang dulu selalu terlihat muram kini berubah menjadi lebih bersinar. Ada sinar kebahagiaan yang muncul setiap kali ia menatap suaminya yang tengah bekerja keras di halaman rumah, merawat tanaman, atau sekadar memperbaiki perabotan yang rusak. Namun, kebahagiaan mereka mencapai puncaknya ketika Busri menyadari bahwa ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Pada suatu pagi, setelah beberapa kali merasa mual dan pusing, Busri memberanikan diri memeriksakan kondisinya ke bidan desa. Dan kabar yang diterimanya mengejutkan sekaligus membahagiakan. Dia hamil. Busri tak bisa menahan air matanya saat itu. Ia tak menyangka di usia yang sudah menginjak kepala 4, ia masih diberi kesempatan untuk merasakan menjadi seorang ibu kembali. Dengan hati yang berdebar, ia bergegas pulang ke rumah, berharap bisa segera memberitahu Dimas. Mas Dimas, panggil Busri dengan suara parau saat ia melihat suaminya sedang duduk di teras rumah, membaca koran. Dimas menoleh, lalu berdiri cepat-cepat saat melihat wajah Busri yang tampak begitu emosional. "Ada apa, Bu? Kenapa kelihatannya panik begitu?" tanyanya sambil menghampiri istrinya. Busri menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku hamil, Mas." Dimas tertegun. Untuk sesaat, ia tak bisa berkata-kata, hanya menatap Busri dengan mata membelalak. "Apa? Kamu hamil, Bu?" ulangnya, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Busri mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Iya, Mas. Kita akan punya anak." Kabar itu menghantam Dimas dengan gelombang emosi yang tak terduga. Ia merasa jantungnya berdetak kencang, hatinya bergetar hebat. Ada rasa terkejut, bahagia, dan haru yang bercampur menjadi satu. Ia menarik Busri ke dalam pelukannya, memeluknya erat-erat. "Ya Tuhan, terima kasih, Bu," bisik Dimas. Suaranya nyaris tak terdengar. Matanya juga mulai berkaca-kaca. Busri terisak di dalam pelukan Dimas. "Aku tak menyangka ini bisa terjadi. Aku sudah terlalu tua, tapi Tuhan memberikan kita keajaiban ini. Tidak ada yang terlalu tua untuk merasakan kebahagiaan seperti ini, Bu. Kita akan menjadi orang tua. Aku akan menjadi ayah," ucap Dimas pelan, seolah mencoba mencerna kenyataan yang begitu membahagiakan ini. Hari-hari berikutnya menjadi momen penuh kebahagiaan dan harapan bagi mereka. Dimas merawat Busri dengan sepenuh hati. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk istrinya, memastikan Busri mendapat asupan makanan bergizi. Ia juga selalu sigap menemani Busri pergi ke bidan untuk memeriksakan kandungannya. Mereka menyiapkan segala sesuatu dengan penuh semangat. Dari perlengkapan bayi, kamar kecil yang akan menjadi tempat tidur si buah hati, hingga rencana masa depan. Ketika akhirnya, setelah 9 bulan penuh kegembiraan dan penantian, Busri melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat, kebahagiaan mereka tak terhingga. Anak laki-laki itu diberi nama Ardiansyah, nama yang dipilih Dimas dengan penuh makna. Ardiansyah artinya kemuliaan dan harapan. "Aku ingin anak kita menjadi anak yang membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi kita, Bu," kata Dimas ketika ia pertama kali menimang bayi itu. Ardiansyah tumbuh menjadi bayi yang lucu dan menggemaskan. Meski masih kecil, ia sudah menampakkan ketegasan di matanya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia adalah berkah besar yang diberikan Tuhan kepada pasangan yang dulunya sempat dipandang sebelah mata ini. Para tetangga yang dulu meragukan dan mencemooh Dimas dan Busri, kini sering berkunjung untuk menengok bayi kecil itu. Mereka mengagumi keteguhan hati Dimas dan kebesaran hati Busri, yang mampu melewati segala rintangan dan akhirnya hidup dalam kebahagiaan yang penuh kehangatan. "Kamu tahu, Dimas,
kata Bu Sri suatu malam ketika mereka duduk di teras, mengawasi Ardiansyah yang tertidur lelap di dalam ayunan. Aku dulu tak pernah menyangka bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Aku pikir, hidupku akan berakhir dalam kesepian. Tapi kamu datang, dan kamu memberiku kehidupan baru. Dimas menatap istrinya dengan lembut. Dan aku juga tak pernah menyangka bisa menemukan seseorang yang begitu berarti dalam hidupku, Bu. Meskipun awalnya kita menikah karena keadaan, tapi sekarang, aku benar-benar mencintaimu, dari lubuk hatiku yang terdalam. Bu Sri menatap Dimas, matanya berbinar. Aku juga mencintaimu, Mas. Terima kasih karena selalu ada untukku. Terima kasih karena mau menerimaku, meskipun usiaku jauh lebih tua. Dimas tersenyum. Ia menggenggam tangan Bu Sri, mengecupnya pelan. Usia tidak penting, Bu. Yang penting adalah perasaan kita. Dan aku yakin, kita akan selalu bersama, apapun yang terjadi. Mereka berdua saling berpandangan, merasakan kehangatan dan kasih sayang yang begitu mendalam. Malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, mereka menyadari bahwa cinta tidak bisa diukur oleh usia atau keadaan. Cinta sejati adalah tentang menerima dan menghargai satu sama lain, tentang berdiri bersama dalam suka maupun duka. Ardiansyah, bayi kecil yang lahir dari cinta yang tak terduga, menjadi simbol harapan baru bagi kehidupan mereka. Bersama-sama, mereka menjalani hari-hari penuh kebahagiaan dan kasih sayang, membuktikan kepada dunia bahwa cinta yang sejati bisa tumbuh dari mana saja, bahkan dari hubungan yang awalnya terjalin karena keterpaksaan.